Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Alizati. Saya mahasiswa Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus kami yang telah kami buat, yaitu proyek Netizer pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, langsung saja masuk pada latar belakang aplikasi. Perangkat komunikasi seluler seperti handphone, smartphone, tablet, dan lain-lainnya pasti membutuhkan koneksi jaringan dari operator penyedia layanan. Koneksi jaringan ini berupa gelombang sinyal dengan mode spesifikasi tertentu. Dengan sinyal ini, ponsel dapat terhubung dan menggunakan jasa layanan dari operator seluler. Namun, sinyal operator kadang tidak dapat menjangkau daerah-daerah tertentu sehingga ponsel tidak mendapatkan layanan seluler seperti koneksi internet. Jika seperti ini, kita mungkin harus mengganti operator seluler lain yang sinyalnya sudah menjangkau area tersebut. Lalu, bagaimana cara mengetahui jangkauan sinyal operator seluler? Dengan adanya proyek Netizer, kita dapat mengecek sinyal jaringan operator terbaik di daerah yang kita tempati. Dengan begitu, kita bisa menentukan pilihan operator agar mendapatkan layanan seluler yang maksimal. Proyek Netizer ini awalnya dicetuskan karena banyak keluhan dari para mahasiswa yang kesulitan kuliah online karena jaringan yang lemah. Proyek Netizer ini mengembangkan fitur Tester Provider Network, di mana fitur ini dapat mendeteksi 6 provider yang ada di Indonesia, yaitu Telkomsel, Tri, Indosat, XL, Smartfren, dan Axis, yang berfungsi untuk menampilkan urutan dari 6 provider tersebut, mulai dari yang tercepat sampai yang paling lambat di lokasi pengguna. Sehingga pengguna dapat mengetahui bahwa di lokasi pengguna, provider manakah yang dapat dijangkau dan juga dapat menentukan bahwa provider yang digunakan bagus atau tidak di lokasi tersebut. Lanjut, masuk pada metode pengembangan. Nah, di sini kami menggunakan metode System Development Life Cycle atau singkatan dari SDLC. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan. Makanya disebut dengan metode tradisional. Metode ini, prototip adalah tahap-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Adapun tahap-tahap tersebut, yang pertama, melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Tahap ini akan ditentukan ruang lingkup proyek bagi semua pemakai sistem informasi dan berbagai tingkat pertanggungjawaban, meneliti masalah dan berbagai kemungkinan adanya kendala, menentukan sasaran proyek dan menentukan solusinya. Nah, hasil dari survei adalah laporan kelayakan studi berisi temuan-temuan, rekomendasi, pertimbangan biaya, dan manfaat. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Nah, untuk mempelajari sistem yang sedang berjalan, mengetahui sebab dan kendala yang dihadapi, hasil dari ini adalah laporan yang mengungkapkan adanya berbagai permasalahan atau problem statement. Yang ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Hal terpenting dari sistem informasi adalah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pemakai sistem atau pemakai sistem yang dilibatkan. Hasil dari tahap ini adalah laporan permintaan dari pemakai sistem informasi yang akan dijadikan dasar untuk pembuatan keputusan. Yang keempat, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik. Dari berbagai solusi, maka solusi dan pemecahan masalah terbaiklah yang akan dipilih, yaitu berdasarkan hasil analisis permintaan pemakaian. Yang kelima, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Setelah proposal pengembangan sistem informasi disetujui, maka ditentukan hardware dan software yang akan digunakan dan bagaimana cara mendapatkannya. Yang keenam, merancang sistem informasi baru. Kegiatan perancangan sistem informasi baru umumnya meliputi input, proses, output, bahan yang digunakan, metode dan prosedur, serta pengendalian intern. Yang ketujuh, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru. Nah, hasil penyusunan sistem informasi adalah sebuah software komputer yang siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan user. Selanjutnya, analisis harus memperkenalkan paket sistem informasi tersebut untuk dioperasikan. Kedelapan, memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi baru. Pemeliharaan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada kesalahan atau kegagalan yang timbul dalam penggunaan sistem informasi. Nah, tentunya pada metode ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama itu mudah diaplikasikan. Yang kedua, memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Adapun kekurangannya, yaitu jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model, karena model ini bisa melakukan iterasi tidak langsung. Yang kedua,
pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Yang ketiga, pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir proyek dilalui. Sebuah kesalahan jika tidak diketahui dari awal akan menjadi masalah besar karena harus mengulang dari awal. Dan yang keempat, pengembangan sering melakukan penundaan yang tidak perlu karena anggota tim proyek yang harus menunggu tim lain untuk melengkapi tugas karena memiliki ketergantungan. Hal ini menyebabkan penggunaan waktu tidak efisien. Lanjut, analisis DFD diagram konteks. Nah, sistem pengembangan fitur provider jaringan, di mana terdapat ada pengguna, provider, dan aplikasi. Pengguna akan mencari data informasi jaringan, lalu mendapatkan hasil laporan pemberitahuan jaringan yang tercepat. Pada aplikasi, dari sistem ke aplikasi itu pemberitahuan jaringan pada aplikasi, dan memberikan bukti ping jaringan. Pada provider, sistem akan meminta koneksi mencari jaringan. Lalu, dari provider akan memberikan laporan provider yang tersedia dan yang tercepat. Berikutnya, analisis DFD diagram level 1. Hampir sama dengan diagram sebelumnya, hanya saja penjabarannya agak sedikit berbeda, yaitu adanya data dan laporan. Dari semua data yang sudah kita cari, maka laporannya akan ditampilkan pada aplikasi. Selanjutnya, analisis UML diagram use case. Terdapat 4 bagian. Yang pertama itu speed test, di mana speed test ini berfungsi untuk menguji kecepatan koneksi internet yang disediakan oleh operator seluler. Fungsi ini dapat menguji kecepatan ping, download, dan upload. Yang kedua ada network state, di mana bagian ini berfungsi untuk memeriksa jangka waktu koneksi ponsel dengan sinyal jaringan operator. Yang ketiga ada coverage, di mana merupakan fitur unggulan dari aplikasi proyek Netizer. Gunanya untuk mengetahui daerah-daerah yang terjangkau sinyal semua operator dengan beberapa jenis jaringan. Dalam bagian ini, tersedia peta dengan tanda hijau dan merah untuk mempresentasikan area jangkauan sinyal. Kita harus mengaktifkan penanda lokasi ponsel bila ingin menunjuk ke area tertentu. Selain jangkauan sinyal, kita juga dapat memeriksa kecepatan koneksi data dari setiap operator seluler pada daerah yang diinginkan. Dan yang terakhir ada dashboard. Nah, pada bagian ini berfungsi untuk memeriksa sinyal dan posisi tower operator seluler. Pada bagian ini, kita bisa menemukan tower operator terdekat dan yang terhubung dengan ponsel. Dan yang terakhir ada analisis UML diagram activity, di mana di sini terdapat 2 bagian, yaitu user dan aplikasi. Yang pertama ada komponen initial state, yaitu awal dimulainya suatu aliran kerja pada activity diagram. Pada sebuah activity diagram hanya terdapat satu initial state. Lalu turun pada komponen activity, di mana activity ini merupakan pekerjaan yang dilakukan dalam aliran kerja. Pada bagian user yaitu menghidupkan atau menekan tombol on pada alat proyek Netizer dan membuka aplikasi untuk melihat tampilan jaringan. Lalu pada aplikasi akan menampilkan halaman beranda. Lanjut, pada bagian aplikasi juga terdapat tampilan untuk mengecek kecepatan provider. Di sini, di mana kita akan ditampilkan pada 2 pilihan. Yang pertama itu konfirmasi jaringan tidak berhasil dicek, dan jika valid, maka konfirmasi jaringan berhasil dicek. Jika sudah, maka akan menampilkan hasil kecepatan jaringan. Dan komponen terakhir yaitu final state adalah bagian akhir dari suatu aliran kerja pada sebuah activity diagram, dan pada sebuah activity diagram bisa terdapat lebih dari satu final state. Baik, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.